pemirsa, ada dua pertanyaan. Mangga. Silahkan. Abu Lahab dan masih ada Pak Dek. Abu Lahab. Iya. Udah saya mendengar. Kalau di Arab itu, kalau Abu dari yang dibilang bapaknya, jadi Abu Lahab itu bapaknya Lahab. Kalau bisa diceritakan siapa sebenarnya Abu Lahab? Walaupun dia adalah saudara dari, jadi kan Abu Lahab paman dari Rasulullah. Saya ingin tahu nama sebenarnya Abu Lahab itu siapa? Ya. Abu Lahab, bapak Lahab. Sama dengan ini, Abu Bakar. Ya. Bapaknya Bakar. Siapa sih yang nama sebenarnya Abu Bakar? Ya. Yang kedua gini sih. Ketika Khulafaur Rasyidin ini adalah 4 orang ini, beliau ini Kenapa? adalah udah posisi Islam udah bagus. Abu Bakar Siddiq ini adalah ulama yang pertama, kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan, kemudian Umar bin Khattab, habis Umar Ali. Saya mendengar ketiganya ini tidak kekuasaannya tidak panjang dengan ibu. Mungkin pertanyaannya adalah apa yang melatar belakangi Umar bin Khattab maupun Sayyidina Ali ini dibunuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Abu itu namanya Lakob. Memang bukan untuk nama sebenarnya. Saya lupa nama Pak Lahab aslinya, itu saya cari ya. Tapi lebih populer sudah nama Lakob, bukan Ismul Karim. Ismul Karim itu nama diri, karena Al-Quran mengembalikannya dengan kata Lahab. Al-Quran yang mengembalikan itu. Al-Quran dibaca, dihafal, buku internasional kan Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Mekah, untuk kita. Sehingga yang lebih terkenal Pak Lahab. Dengan catatan, saya akan cari. Ini saya tiba-tiba jadi lupa ini maksudnya. Saya mendingan apa adanya. Kalau yang kedua, sampai tahun keempat, ini Umar belum Islam. Umar belum. Itu sampai yang kita ceritakan 4 tahun pertama ini Abu Bakar masih di seberang. Umar bin Khattab belum. Memang bagaimana Ali? Ali sudah. Ada Ali termasuk kalangan anak muda yang dulu masuk Islam. Jadi di antara 4 sahabat itu yang duluan tuh Abu Bakar dan Ali. Setelah beberapa bulan, sekitar 6 bulan baru Utsman ibn Affan. Tapi masih kategori as-sabiqunal awwalun. Jadi Utsman sudah masuk. Kalau dihitung sampai 4 tahun, Utsman sudah masuk. Tapi Umar belum. Umar tuh dikit lagi deh. Gitu. Ada yang menyebutkan di penghujung periode Sirri, di penghujung 4 tahun pertama, Abu Bakar, Umar ibn Khattab baru masuk Islam, gitu. Nah, justru Umar ini masuk Islam atas doa Rasulullah. Karena Rasulullah dalam keadaan lemah, terdesak, kepepet ini, lalu berdoa, ya Allah, kuatkan agama ini dengan salah satu dari 2 Umar, yaitu Umar bin Hashim yang dikenal dengan nama abunya Abu Jahal, dan Umar bin Khattab, gitu. Kenapa dua-duanya dipilih dalam doa? Karena karakter dan kepribadiannya. Abu Jahal terkenal dengan kecerdasannya, dia ahli strategi, tapi yang negatifnya licik.
Gitu. Umar itu tegas karakternya, itu Umar tegas, galak, bengis, tapi sportif. Nabi butuh kalau ingin Islam ini dipikirkan bagaimana menemukan strategi, ya Umar bin Hashim dong, bin Hisham yang harusnya dapat ya. Tapi kalau ingin Islam ini diperkuat dengan orang yang tegas, Umar bin Khattab. Berdoalah. Ternyata yang tergerak Umar bin Khattab. Itu juga masuk misalnya begini ceritanya. Umar itu punya adik perempuan namanya Fatimah. Fatimah binti Khattab. Fatimah itu udah termasuk yang 39 di antara kaum perempuan. Fatimah itu sedang baca Quran. Al-Qurannya belum ditulis, dihafal, sedang melantunkan ayat Quran. Datang Kang Mas, takut, langsung berhenti. Karena tahu ini Kang Mas yang satu ini, kalau dia tidak suka, dia tegas, nendang orang, siap, bunuh orang, siap, bengis kan, takut, adiknya takut, Fatimah. Wah, mati nih aku nih, kawan saya udah jadi pengikut Muhammad. Fatimah, kenapa kau berhenti? Oh, enggak, Kang Mas, buat nopo-nopo. Tadi apa yang kamu baca? Diam, Fatimah. Jujur kamu, apa yang kamu baca? Ya sudahlah, mati-mati kata Fatimah. Itu Quran. Kamu pengikut Muhammad? Betul Kang Mas. Antar aku kepada dia. Antar sekarang. Jangan Kang Mas, jangan aku. Nah, dia pikir mendingan aku mati daripada nabiku. Siapa tahu Umar dalam pikiran Aisyah sudah negatif aja, pasti akan paling tidak melukai Nabi, mencederai Nabi. Antar aku. Itu gimana ini? Takut kan? Sampai akhirnya Fatimah dengan sikap yang tulus berserah kepada Allah diantar. Tapi sepanjang perjalanan ke rumah Muhammad, coba bayangkan gimana sudah berhadapan dengan Mas yang satu ini gagah, galak, bengis, hati terancam, aku terancam. Yang paling menakutkan kata Fatimah, Nabi aku bisa mati. Kan Fatimah tahu orang Mekah sedang merencanakan Muhammad harus mati. Masya Allah, ternyata sampai kepada Nabi dikatakan menyatakan masuk Islam. Wah, nikah Mas itu bayangkan gimana bahagianya Fatimah. Setelah masuk Islam, gabunglah di Darul Arqam, lalu mengikuti irsyad pembinaan. Maka saat itu Islam berani terbuka. Nah, peristiwa pertemuan di Bukit Sofa itu menurut riwayat yang kuat itu beberapa hari atau beberapa minggu, bulan, hanya satu Umar baru masuk Islam. Jadi ada latar belakang. Belum tahu mereka bahwa sang singa ini sudah berada di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana Bokar, memang mereka kaya, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan kekayaan Pak Dela. Mereka pemimpin, tapi kalah dong dengan jumlah yang puluhan atau ratusan dari kalangan musyrikun saat itu. Begitu. Apa sudah terjawab? Belum terjawab. Belum terjawab. Bagian mana yang belum? Pertanyaan saya, apa yang latar belakangi Sayyidina Umar bin Khattab itu setelah menjadi khalifah dibunuh termasuk Ali Sayyidina. Latar belakang Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab yang dibunuh ketika setelah
menjadi khalifah, termasuk Sayyidina Ali. Apa yang latar belakang ini? Oh, agak ke belakang. Iya. Agak baik kalau gitu. Tadi apa yang latar belakangnya apa? Dibunuhnya Sayyidina Oh, Umar baik. maupun Iya, Sayyidina Ali. orang baik. Agak ke belakang nih nggak apa-apa. Kita silakan. Rasulullah wafat tahun 632 Masehi, 11 Hijriah. Wafat. Abu Bakar menggantikan Rasulullah menjadi kepala negara 2 tahun. 632 sampai 634. 634 Umar menjadi khalifah selama 10 tahun. 634 sampai 644. 10 tahun. Supaya tergambar. Kalau tahun hijrahnya 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Nah, ketika zaman Umar ini Islam berkembang. Salah satunya bisa jatuhnya raksasa timur. Jadi di Timur Tengah ada 2 raksasa. Satu superpower sebelah timur itu kerajaan Persia. Satu blok barat itu kerajaan Romawi, Rom. Nah, ketika Nabi Muhammad mengirimkan duta besar ke Persia, Nabi sakit banget karena surat Nabi itu disobek di depan, ya, lalu sampai berkeping-keping, bukannya disobek potong 2 enggak, sampai diremes-remes hancur. Padahal dalam hubungan diplomatik itu kan harus diterima meskipun beda ideologi, beda keyakinan. Pak Harto Orde Baru anti komunis, tapi duta besar Uni Soviet diterima dengan hormat, ya kan, nggak pakai karpet merah karena menghargai kedaulatan. Itulah. Ini enggak, langsung dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah nangis, sakit. Rasulullah kalau pribadinya yang dihina lapang dada, tapi kalau agama yang dihina nangis, sakit. Lalu berdoa, ya Allah, semoga kerajaannya disobek-robek seperti rajanya menyobek surat. Makanya jatuhnya lebih cepat. Dan itu terjadi tahun 6 Hijriah, butuh 14 tahun. Itu kan tahun 6. Tahun 20 habis Persia masuk ke dalam Islam. Nah, di tangan siapa? Tahun 20 Umar. Kan Umar dari 13 sampai 23. Makanya harus tahun-tahun gitu. 13 sampai 23. Di tangan Umar. Nah, di antara prajurit itu, Masya Allah, ada yang sakit hati. Si prajurit itu. Kenapa? Karena pacarnya masuk Islam, lalu tertawan dulu. Nah, kalau tertawan lalu masuk Islam, kan dia menjadi muslimah. Nggak bisa nikah dong dengan orang yang beda agama. Namanya Abu Lu'lu, si pemuda yang sakit hati ini pacarku. Jadi dinikah oleh pasukannya Umar. Itu kan namanya dalam perang tahun 20 itu si Abu Lu'lu ini sakit sama Umar. Pacarku nggak bisa nikah karena tertawan lalu masuk Islam dan dinikah oleh prajuritnya Umar. Jadi dendamnya makanya pura-pura masuk Islam saja si Abu Lu'lu. Dialah yang berhasil membunuh Umar. Umar dibunuh hari Rabu, meninggal hari Jumat. Itu bagaimana dia bisa nyusup? Nah, bisa kan Umar tidak punya
ajudan, tidak punya pengawal, sederhana, terbuka. Umar kan jadi kepala negara seperti Pak RT saja. Pak RT nggak punya ajudan, nggak punya itu. Ya tapi tergantung RT-nya gitu. Begitu. Kalau itu latar belakangnya. Umar selama sakit karena dibunuh ini itu dari ternyata luar biasa sikapnya. Umar tidak dendam, Umar memaafkan Abu Lu'lu, sehingga Abu Lu'lu tetap menjadi muslim yang baik karena terharu sikap Umar yang tidak dendam, tidak minta balas, padahal punya waktu Umar untuk wasiat. Ini pembunuhku, bunuh dia. Enggak. Kan beliau kepala negara, bisa menginstruksikan itu. Bisa. Tapi sikap Umar di luar karakternya sebelum masuk Islam. Gitu kira-kira. Kalau pembunuh Umar, gitu. Kalau pembunuh Ali, oh boleh kan ini jadi panjang cerita. Nah, karena Bapak minta, saya tadi tidak mendengar detail. Kalau pembunuh Ali gini, itu sudah terjadi perang saudara karena kepemimpinan Ali tidak diwakili oleh gubernur incumbent. Ali kan menjadi khalifah setelah wafatnya Utsman bin Affan. Jadi dunia politik sedang krisis. Nah, gubernur incumbent Muawiyah bin yang sudah 20 tahun jadi khalifah tidak menerima karena dia yang ingin jadi gubernur. Itu singkat cerita, nanti terjadi konflik antara Ali sebagai khalifah dengan gubernur yang oposisi. Nah, terjadilah perang sipil, perang antara kepala daerah melawan presiden gitu. Gitu. Nah, dalam perang ini Ali ditipu oleh strategi licik. Nah, itu yang tukang tipu tuh ada apa setiap zaman, Pak. Nah, itu jadi nggak usah kaget kalau ternyata tipu menipu itu. Gitu. Nah, dalam menghadapi Ali yang tertipu, pengikut Ali kecewa. Nah, karena pengikut Ali itu kebanyakan orang padang pasir yang keras, radikal. Karena nah, inilah yang disebut Khawarij. Kelak disebut Khawarij. Ini kelompok yang paling radikal. Dia merencanakan itu 4 orang itu halal darahnya dibunuh. Satu yang harus dibunuh Ali bin Abi Thalib karena dia menyerah kepada Muawiyah. 2 Muawiyah karena dia melawan pemerintah yang sah, maksudnya Ali, junjungan mereka. Yang ketiga pembantu Muawiyah, asistennya Amr bin As. Yang keempat asistennya Ali harus dibunuh. Mereka merencanakan pembunuhan 4 orang untuk mengejar 4 tokoh. Itu. Nah, Muawiyah cerdik. Dia tidak mudah keluar. Dia punya, kan dia gubernur yang incumbent dan itu dia punya pengawal. Dia punya intelijen. Sudah modern. Jadi pada tahun itu tidak ke masjid, tidak berada di sana, selalu dijaga, aman. Pembunuhan tidak berhasil. Amr bin As dikasih tahu oleh Muawiyah, kan berada di Mesir. Ini ada yang akan membunuh kamu. Nggak ke masjid, karena akan dibunuh di masjid. Ali tidak pakai intelijen, dia kepala negara. Ali ke masjid. Nah, dia sedang berada di Kufa. Ali Muawiyah di Damaskus, Amr bin As ada di Mesir,
Ali ada di Basra jauh-jauh. Satu lagi Abu Musa al-Asy'ari berada di Madinah. Kok di 4 kota. Jadi pembunuhnya menyebar di 4 kota. Giliran Ali, low profil kan Ali. Seperti para khalifah sebelumnya. Dibunuh oleh Ibnu Muljam. Itu. Jadi pembunuh Ali itu teroris. Kelompok radikal. Itu namanya Khawarij. Sampai sekarang Khawarij itu paham radikal dalam Islam itu cikal bakalnya orang Khawarij. Begitu. Cukup ya? Ya, mohon maaf ini jadi panjang. Tadi saya tidak mendengar maksud Bapak. Maaf kalau begitu sampaikan tergambar ya. Tapi ini belum sampai zaman Nabi, sudah zaman Khalifah. Tidak apa-apa, Bapak lompat. Kan kita masih cerita periode Mekah tadi sebetulnya. Ya, insya Allah bulan depan kita lanjutkan ini ceritanya gimana strategi yang canggih ini ternyata bisa gagal. Nabi Muhammad yang kelihatan sederhana, miskin, ternyata bisa menang. Tunggu sampai bulan depan. Hadirin sudah berakhir saatnya, mohon maaf waktunya dan pertanyaannya cukup bagus. Kita tutup dengan kifrat majlis selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.